Episode 37, Kau pikir aku bodoh. Lucy bersandar di sofa yang memijat pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri. Sekelebat lintasan masa lalu kembali menari-nari di benaknya. Lucy menutup matanya menggunakan sebelah lengannya. Flashback. Lucy mengikuti langkah kaki Jaka, pria yang baru saja diketahui ternyata bukan ayah kandungnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Lucy mengendap-endap saat mendengar suara desahan dari balik pintu. Lucy mengintip dari celah yang sedikit terbuka. Matanya melebar saat melihat Jaka dengan rakus melumat bibir Carmilla, janda yang baru pindah beberapa minggu di sebelah rumah mereka. Bukannya pergi, Lucy kecil justru semakin penasaran. Gadis itu mendekat dan melihat Jaka mulai mengerangi tubuh wanita itu. Bahkan daster yang dikenakan Carmilla sudah tak berkutik lagi. Tanpa Lucy tahu, Jaka melihat Lucy yang sedang mengintipnya. Bukannya menghentikan kegilaannya, Jastra semakin liar memainkan tubuh Carmilla, seakan-akan Jaka sedang memperlihatkan suatu pelajaran untuk Lucy. Carmilla terus mendesah di bawah tubuh Jaka, bahkan ia sempat senyum kecentilan saat Jaka memacunya dengan penuh semangat. Lucy kecil berlari meninggalkan tempat itu dan mengurung diri di kamar, tapi Jaka menyusul gadis malang itu. Jaka meraih tubuh Lucy dan memangkunya. Lucy meronta saat Jaka menciumnya. Lucy mulai merasa jijik disentuh Jaka, tapi pria itu seakan tak kehabisan ide. Lucy terus meronta, namun ancaman Jaka membuat Lucy terdiam. Diam, atau aku tidak akan segan-segan membunuh nenek dan ibumu. Hardik Jaka. Lucy kecil gemetaran karena takut, apalagi Jaka mulai mengerangi tubuh Lucy seraya mencium Lucy. Karena saking takutnya, Lucy akhirnya jatuh pingsan. Tak sampai di situ saja, kelakuan menyimpang yang Jaka lakukan untuk membuat mental Lucy akhirnya terganggu. Lucy benar-benar trauma dan ketakutan. Dia histeris setiap kali melihat Jaka. Tak hanya sampai di sana, Lucy menjadi anti dengan setiap pria yang ia jumpai. Tubuhnya akan gemetaran setiap berpapasan dengan pria. Namun, dia bukan gadis yang mudah menyerah. Dia kembali bangkit dari keterpurukannya setelah ibunya berpisah dengan Jaka. Meski sudah bisa menguasai dirinya, tapi ketakutan terbesar Lucy ada pada sentuhan fisik. Flashback end. Bulir bening mengalir dari sudut matanya. Namun siapa sangka jika ada tangan yang begitu hangat mengusap air mata Lucy. Lucy membuka lengannya yang ia pakai untuk menutup matanya. Delano menatap Lucy teduh dengan senyum hangat yang menghiasi wajah tampannya. Mengapa menangis? Apa kamu takut dengannya? Lucy mengangguk lalu terseduh-seduh. Dia benci dirinya yang terlihat lemah di depan orang lain. Namun dia tidak bisa begitu saja menghilangkan ketakutan terbesarnya. Delano meraih lengan Lucy dan menarik gadis itu ke dalam dekapannya. Percayalah, kau akan baik-baik saja. Aku berjanji akan melindungimu, Lucy. Lucy memejamkan matanya. Dirinya pun tak mengerti kenapa dengan Delano dia tidak merasa ketakutan yang berlebihan. Tanpa terasa, waktu bergulir dengan cepat. Besok adalah hari di mana Delano akan mengucapkan ijab kabul dan menjadi suami untuk Lucy. Carissa datang lagi ke kantor Delano. Saat itu Delano sedang duduk di sofa dan tertidur seraya menutup matanya dengan lengannya. Pintu yang sedikit terbuka memberi celah untuk Carissa masuk. Wanita itu tersenyum saat mendapat kesempatan untuk menemui Delano. Dia menyelinap masuk ke dalam dan mendapati Delano tertidur menutup matanya menggunakan lengan. Karena Carissa membungkuk mencondongkan badannya. Ini kesempatan baginya untuk menikmati bibir seksi pria yang ada di hadapannya. Namun, saat bibir Carissa hampir bertaut dengan bibir Delano, 4 tangan mungil memukuli pantatnya seraya berteriak. Carissa terkejut bukan main begitu. Delano, mata Carissa membelalak lebar melihat Depan dan Davin. Kak kalian? Carissa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Anak-anak ini kenapa wajahnya mirip sekali dengan Delano? Tante mau apain ayah? Alis Depan bertaut, wajah pria kecil itu tampak sangat marah. Delano menatap Carissa dengan tajam. Carissa menjadi salah tingkah. Itu tadi tante melihat ada kotoran di dekat pipinya.
ucap Karissa seraya menunjuk wajah Delano. Delano mengusap pipinya seketika namun dia tak mendapati apapun di tangannya. Sayang, Lucy masuk ke ruangan Delano. Ia berpikir Karissa adalah kolega Delano. Maaf, aku tidak tahu kamu sedang menerima tamu, ucap Lucy tak enak hati. Ditambah lagi dia melihat wajah Karissa yang mulai diselimuti kabut kebencian. Dan sebagai sesama wanita dia tahu jika wanita itu tidak menyukainya. Tidak apa-apa Lucy, lagi pula tamuku sudah mau pergi, ucap Delano menghampiri Lucy. Ia menarik tangan Lucy agar duduk di dekatnya. Silakan pergi dari sini Karissa. Beginikah caramu memperlakukanku Delano? Aku saudari dari istrimu. Meski saudariku sudah meninggal, setidaknya perlakukan aku dengan baik, ujar Karissa dengan wajah memerah. Marah sudah pasti, apalagi semua ini Delano lakukan di depan wanita itu. Lagi-lagi wanita itu datang di kantor Delano. Sebenarnya Karissa penasaran dengan hubungan antara keduanya. Bunda, tante itu tadi mau sentuh wajah ayah, lapor Dapin pada Lucy. Karissa semakin terbelalak kaget. Ada apa ini sebenarnya? Siapa wanita ini? Kenapa anak-anak itu memanggil Delano dengan sebutan ayah? Delano menatap datar ke arah Karissa. Kau ingin aku mempermalukanmu seperti apa? Memperlakukanmu seperti apa? Delano menoleh ke arah Lucy. Bawa anak-anak masuk ke sana dan kunci pintunya. Aku perlu berbicara dengannya, ujar Delano lembut menatap Lucy. Tanpa menunda waktu, Lucy mengangguk dan mengajak Depan dan Dapin masuk ke ruang pribadi Delano. Lucy juga merasa tak nyaman jika terus berada di sana. Wanita itu terus memperlihatkan tatapan permusuhan pada Lucy. Depan dan Dapin menatap tajam ke arah Karissa. Namun wanita itu sama sekali tak peduli pada kedua bocah itu. Aku ini satu-satunya keluarga Karina, kami yatim piatu. Apa kau tega membiarkan aku sendirian? Karissa mencoba bersikap memelas pada Delano. Delano terkekeh seraya menggelengkan kepalanya. Kau ini bertindak seolah-olah kau tersiksa setelah kehilangan adikmu. Apa kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan diam saja setelah kecelakaan itu? Kau salah Karina. Aku diam justru karena kau adalah saudari dari almarhumah istriku. Karena aku masih punya hati untuk mengampunimu. Entah dosa apa yang Karina punya padamu sehingga kamu memperlakukan saudari satu rahimmu dengan buruk, tutur Delano datar. Tatapan matanya tajam mengintimidasi Karissa. Apa Delano tahu apa yang sudah kulakukan pada Karina? Tidak, ini pasti tidak mungkin, dia pasti hanya menebaknya, batin Karissa. Sejujurnya dia pun khawatir selama ini, dia takut Delano mengetahui semuanya. Apa yang kau katakan aku tidak mengerti. Delano tersenyum miring melihat Karissa yang seakan tak pernah melakukan kejahatan. Aku tahu kau yang membuat aku dan Karina terjebak di hotel. Aku juga tahu kau yang mencampuri minumanku dengan obat perangsang di hari di mana Karina pingsan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa yang kau katakan. Dengan gugup Karissa masih terus mengelak. Terserah padamu. Mau menyangkal semuanya pun tak masalah bagiku. Aku punya semua rekaman tindak kejahatanmu Karissa. Jadi menjauhlah dari hidupku sejauh-jauhnya atau akan kubuat kau menyesal setelah berurusan denganku, desis Delano. Karissa langsung pergi keluar dari ruangan Delano. Delano mengusap wajahnya kasar.